suatu palu tertentu dari ketinggian tertentu kemudian dijatuhkan ke tanah untuk supaya lebih padat. Ya, tentunya pasti pasir yang dipadatkan ya, bukan tanah lempung. Kalau tanah lempung ya malah tidak jadi padat jadinya ya. Karena tanah lempung kan banyak airnya. Bukan banyak airnya, dia kohesif ya. Ini titik-titik pengujiannya, kemudian dijatuhkan palunya seperti itu. Dynamic convection, jadi dibuat dalam beberapa titik. Kalau tanahnya semakin lepas, maka bekas lubang yang dihasilkan akan sangat dalam dan diisi dan dipadatkan. Ya. Jadi setelah dijatuhkan tadi itu sehingga dia menghasilkan banyak rongga-rongga dan diisi dan dipadatkan. Ini diameter pengaruh akibat dan compaction itu bervariasi tergantung dari palu pemukulnya. Nah, di sini mungkin jadi pertanyaan, apakah apakah semuanya nanti ini akan di dynamic compaction? Iya, jadi di sela-sela antaranya nanti ini juga akan di dynamic compaction ya. Jangan dikira hanya satu lajur, hanya beberapa lajur ini tanpa yang tengah-tengah ini tidak dilakukan, tapi jawabannya adalah dilakukan juga. Jadi dia setelah melakukan satu set dynamic compaction, kemudian berikutnya mereka melakukan dynamic compaction pada celah-celah yang belum dilakukan uji dynamic compaction. Ya, ini celah-celah yang belum dia lakukan. Jadi nanti semuanya akan diperbaiki, akan terpadatkan semuanya. Nah ini diameter, kedalaman pengaruh dari dynamic compaction bisa sampai 4 hingga 8 meter, tergantung dari jenis tanahnya. Ya, 4 sampai 8 meter penetrasinya. Nah itu ya. Tentunya untuk tanah yang dominan pasir dan kondisinya lepas sampai sangat lepas ya, supaya lebih padat. Nah, tanah pasir juga harus lebih dipadatkan kalau misalkan memang daerah itu misalkan rentan gempa karena bahaya likuifaksi. Oke, itu adalah dynamic compaction. Oh ya, ini dynamic compaction di ini suaranya dengar nggak? Suaranya videonya? Dengar nggak? Dengar kecil lah Bu. Kecil ya. Gimana caranya? Share audio bukan? Gimana caranya? Di share screen-nya Bapak ada tulisannya share sound dicentang. Saya. Share sound, share sound. International Airport adalah mitigasi. Jelas nggak Astrid? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke. Jadi ini adalah perbaikan dynamic compaction yang dilakukan di Indonesia. Itu ada di area bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo ya, di lintas pantai selatan. Jadi ini dia dibangun di tepi pantai. Nah, berarti kalau tepi pantai otomatis pasti tanahnya adalah dominan berpikir kasar, pasir ya. Halo? Oh, ada yang soundnya terbuka. Jadi di sini tanah pasir yang kondisinya lepas sampai sangat lepas yang ada di pantai selatan, khususnya di area Kulon Progo. Nah, ini dilakukan perbaikan tanah dengan dynamic compaction dengan harapan bandara yang nantinya ini akan berfungsi ini
akan menjadi tahan terhadap likuifaksi saat misalkan terjadi gempa. Ya, jadi dilakukan dynamic compaction untuk menambah kepadatan tanah pasir yang ada di situ. Ini bisa dilihat videonya. Bencana likuifaksi. Likuifaksi merupakan fenomena yang terjadi ketika tanah pasir yang jenuh air kehilangan kekuatan akibat gempa bumi. Mitigasi potensi likuifaksi pada Bandara YIA dibahas oleh Forum Group Discussion bersama ahli dan praktisi geoteknik di Indonesia. Kesimpulan hasil studi ini menyatakan bahwa diperlukan perbaikan tanah pada area sisi udara dan sisi darat. Secara umum, metode perbaikan pada tanah pasir dibagi menjadi metode roller compaction, vibro flotation, rapid impulse compaction, dan dynamic compaction. Berdasarkan pertimbangan target mutu, waktu, dan kedalaman pengaruh perbaikan tanah, ditentukan metode perbaikan tanah dynamic compaction di area sisi udara dan rapid impulse compaction di area sisi darat. Dynamic dan rapid impulse compaction adalah metode peningkatan kepadatan tanah yang dapat dicapai dengan menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah pasir. Rapid Impulse Compaction merupakan metode perbaikan tanah yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Pelaksanaan Dynamic Compaction pada proyek YIA dilakukan menggunakan 8 crawler crane. Beban dengan berat 23 ton dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dengan konfigurasi pemadatan square pattern per jarak 5 meter. Produktivitas pelaksanaan Dynamic Compaction dapat mencapai 1.500 meter persegi per hari. Pekerjaan Dynamic Compaction diawali dengan perataan dan pembersihan lahan kerja yang dilakukan guna menghindari pelemahan subgrade. Selanjutnya adalah melakukan marking posisi titik tumbukan sesuai koordinat gambar kerja. Pekerjaan berikutnya adalah Dynamic Compaction sesuai titik tumbukan. Pekerjaan selanjutnya adalah pengukuran kedalaman lubang tumbukan sebagai salah satu standar stop kriteria pemadatan. Pekerjaan diakhiri dengan pengisian lubang tumbukan dan pemadatan dengan roller. Pelaksanaan Rapid Impulse Compaction pada proyek YIA dilakukan menggunakan satu ekskavator PC400 yang didesain khusus untuk perbaikan tanah. Beban dengan berat 0,9 ton dijatuhkan dari ketinggian 0,8 sampai 1 meter dengan konfigurasi pemadatan triangular pattern per jarak 1,75 meter. Produktivitas pekerjaan Rapid Impulse Compaction dapat mencapai 3.000 meter persegi untuk setiap alat. Alur pekerjaan Rapid Impulse Compaction diawali dengan setting koordinat Global Navigation Satellite System, sehingga alat RIC dapat mendeteksi titik koordinat tepat sesuai dengan titik pemadatan rencana. Berikutnya adalah pengupasan tanah organik agar pemadatan dengan RIC tidak terganggu tanah organik. Kemudian dilakukan pemadatan RIC pada titik tumbukan sesuai urutan dan zona pemadatan dan dibagi dalam fase primer dan sekunder. Setiap selesai pemadatan titik primer dan sekunder, dilakukan perataan lubang bekas tumbukan agar alat berat dapat bekerja dengan baik saat pemadatan fase selanjutnya. Pelaksanaan perbaikan tanah Dynamic dan Rapid Impulse Compaction tidak terlepas dari implementasi QHSE agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target mutu dan waktu. Pada aspek quality, dilakukan pengujian SPT dan CPT pada blok-blok perbaikan tanah secara paralel dan berurutan sesuai dengan sekuens pekerjaan. Pada aspek health, dilakukan cek kesehatan dan kadar alkohol sebelum bekerja. Cek fatigue atau kelelahan pada operator alat berat pada jam istirahat. Pada aspek safety, penggunaan APD sesuai standar perusahaan. Kemudian dilakukan toolbox meeting sebagai briefing aspek keselamatan dalam bekerja. Lalu dilakukan pemasangan safety line sesuai batas aman alat berat. Pada aspek environment, secara berkala kami melakukan tes dampak kebisingan dan dampak getaran di sekitar proyek dan di rumah-rumah warga. Hasil pekerjaan perbaikan tanah Dynamic dan Rapid Impulse Compaction mampu memperbaiki kepadatan tanah pada area sisi udara dan sisi darat berdasarkan hasil pengujian SPT dan CPT yang melebihi kriteria penerimaan pekerjaan. Pelaksanaan perbaikan tanah baik dengan metode Dynamic Compaction dan Rapid Impulse Compaction di proyek Yogyakarta International Airport berhasil dilaksanakan sesuai dengan target mutu, waktu, dan K3L yang direncanakan. Ya, itu adalah
dynamic compaction yang dilakukan di Bandara Kulon Progo, bisa kalian lihat tadi ada 2 macam yang dilakukan. Ada dynamic compaction yang menggunakan pemberat tadi ya, yang dijatuhkan setinggi 15 meter dan seberat 8 ton kalau nggak salah ya. Dan kemudian bisa kita lihat perbandingannya tadi, dia bisa memadatkan hingga kedalaman pengaruhnya 8-14 meter. Nah, yang satunya itu dia melakukan juga di beberapa area di bandara itu dengan menggunakan rapid impulse compaction. Nah, itu yang lebih kecil ya. Jadi kalau yang skala besar dia gunakan yang dynamic compaction, kalau yang skala kecil dia gunakan yang rapid impulse. Jadi kedalaman pengaruhnya berapa tadi ya, sekitar di bawahnya yang dynamic compaction lah ya. Itu yang dilakukan untuk memadatkan tanah yang ada di sekitarnya. Salah satu Ya. Kemudian yang terakhir adalah prefabricated vertical drain yang sudah kalian ikuti waktu yang minggu lalu, bagaimana metodenya, perbaikannya, itu sudah kalian ketahui. Mungkin ini ada sedikit video yang bisa dilihat metode dan cara pekerjaannya. Prefabricated vertical drains consist of a specially designed synthetic core, which conducts maximum water flow along the length of the drain. The core is fully wrapped in a durable geotextile filter jacket that has a very high water permeability and excellent filtration properties. Both the core and the geotextile filter jacket have high mechanics of strength and durability. An anchor plate is attached to the end of the PVD. To achieve each installation, PVDs are installed into the ground using a hollow mandrel that houses and protects the PVD material. The mandrel is then hydraulically pushed into the ground by our installation rig in accordance with the specifications established by the contractor's engineering team. Once the PVD has been driven to the correct depth and pressure, the mandrel is then withdrawn back into the mast, leaving the PVD in place. The rig then moves to the next predetermined installation location and continues the process. The installation details for each PVD are verified by the operator via Soilwick's industry-leading in-cabin measuring and recording technology. Once the PVD installation has been completed, a new surcharge layer of loading is applied to the site. This surcharge layer, combined with the PVDs, accelerates the consolidation of the subsoils so that it occurs over a period of months as opposed to a period of years. Correctly installed prefabricated vertical drains significantly reduce settlement time, allowing the construction process, in this case a freeway, to be completed in a far more cost-effective, safer and faster time frame than traditional methods. Nah, itu adalah prefabricated vertical drain, lebih dijelaskan mekanismenya ya. Kemudian kalau terapan ini ada di Indonesia, itu dilakukan di proyek Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi dikarenakan tanah dasar dari alur jalan yang ada di Pelabuhan Trisakti ini tanah yang lunak, ya perlu diperbaiki dengan prefabricated vertical drain. Supaya apa? Supaya timbunan badan jalan yang nanti akan diurupkan ke atas tanah dasar ini yang lunak tadi ini bisa berdiri dengan baik dan tidak ada penurunan yang berarti dan tidak ada kelongsoran yang membahayakan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Geosystem. Geosystem adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa konstruksi spesialis perbaikan tanah. Geosystem didirikan pada tanggal 3 Desember 1996 dan saat ini berkedudukan di Gedung Wisma Sier, Jalan Rumput Industri Raya, nomor 10, Surabaya.
untuk PVD ya. Jadi PVD itu memang kita gunakan untuk mempercepat terjadi konsolidasi sebagai akibat dari beban yang kita berikan di atasnya. Dalam hal ini beban yang diberikan di atasnya adalah bentuk beban timbunan atau urukan. Ya. Sehingga kita perlu memastikan bahwa nantinya di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi penurunan. Sehingga harus kita pastikan bahwa air di dalam tanah sudah keluar semua. Sehingga settlement sudah terjadi sebelum konstruksi dilakukan. Nah, itu tujuannya PVD. Kita tinggal satu slide lagi. 1,5 slide lah ya. Tentang konstruksi penahan tanah. Tapi sebelumnya kita quiz dulu ya. Jadi kita quiz kali ini kita menggunakan Kahoot dulu. Karena quiznya saya simpan di Kahoot ya. Untuk, kita ya Kahoot dulu. Kahoot. Kita caranya gimana nih? Display. Ya seperti kemarin ya, jadi ada rewardnya, ada hadiah 25.000 setiap pemenang sampai 3 teratas ya, dan 25.000 GoPay. Nanti mohon diinfokan nomor GoPay supaya nanti bisa saya transfer. Nah, ini saya sign dulu. Gimana caranya? Ini pesan atau apa ini? Okay. Teach, sign, teach, this. Players go ahead to head using their own devices. Asik berarti ya. Bismillah. Oke, silakan bentar saya share screen dulu. Silakan join kahoot.it dengan kode yang tertera di layar. Itu semua ya. Kurang satu ya.
Oke ya, tinggal yang satu ya. Start ya. Start. Bahasa Inggris ya. Oke, yang benar 10. Yang jawabannya adalah verifying the file bearing capacity ya. Jadi untuk menentukan daya dukung yang terjadi atau daya dukung aktual yang sudah terpancang. Oke, next. Ini skor sementara. Gregorius. Dan kedua. Benar cyclic system ya. Tadi kan saya sudah pernah bilang bahwa pemberian bebannya itu bervariasi atau dalam bentuk siklus. Jadi naik, turun itu kan namanya siklus ya. Jadi namanya cyclic system. Next. Sophie. Okay. Next. Hampir benar semua ya, axial bearing capacity untuk menentukan daya dukung vertikal ya. Sophie. 4. Dan displacement ya, sudah banyak yang betul ini. Jadi yang kita ukur dari hasil uji static loading test itu adalah beban dan penurunannya atau load and displacement ya. Ada apinya nih Vincent. Mungkin naik secara frontal ya. Oke, next. Ya, jadi yang kita gunakan untuk menstabilisasi dinding galian dari fondasi bor itu adalah bentonite yang tadi disemprotkan ya. Disemprotkan di sekeliling lubang bor itu namanya material bentonite. Vincent masih. Next. Terakhir. Ya benar semua sudah ya. Hampir benar semua. Jadi untuk mempercepat settlement dan menambah daya dukung. Itu guna dari stone column. Oke, terakhir sudah selesai. Podiumnya adalah 3 Alfian,
Ulang nomor 2. Nah, minta tolong Vincent, Aska, dan Alfian ya, saya bisa beri nomor HP-nya. Oke, itu adalah kuis yang kedua dari yang pertama waktu minggu lalu. Yang kedua, nanti di akhir sebelum 8:30 saya juga akan berikan kuis terakhir yang terkait dengan materi yang akan saya bawakan setelah ini. Oke. Nah, materi yang terakhir ini adalah konstruksi penahan tanah. Ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah beberapa tipe konstruksi penahan tanah, yaitu dengan menggunakan konstruksi sheet pile atau turap, nama lainnya ya. Ini bisa dinamakan turap ya. Kenapa kok dinamakan sheet pile? Karena dia berupa lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran bisa dari lembaran baja atau steel sheet pile, atau bisa dari lembaran beton atau concrete sheet pile, CSP atau SSP. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya akan diajarkan juga second pile, yang nanti kita lihat apa itu second pile, kemudian tangent pile, kemudian soldier pile, kemudian diaphragma wall. Nah, kemudian nanti setelah itu akan dijelaskan juga, jadi kalau ini adalah materialnya, material untuk penahan tanahnya, dan berikutnya adalah bagaimana metode konstruksinya. Di sini ada 3 macam, basement construction, top down method, dan metode demothering. Ini video untuk pelaksanaan metode pekerjaan sheet pile, atau di sini bisa kita lihat sheet pile yang dari baja atau dinamakan steel sheet pile. Jadi dia memanjang sheet pile di suatu area yang nantinya akan digali pastinya ya. Jadi kita memasang sheet pile itu tujuannya untuk menambah kekuatan dari dinding penahan tanahnya. Jadi pasti tujuannya adalah untuk membuat galian ya, untuk perimeter atau untuk tepi dari sekeliling galian. Pasti kita gunakan namanya sheet pile untuk menahannya. Dalam hal ini dia menggunakan steel sheet pile ya, sheet pile. Kita lihat bagaimana cara konstruksinya.
itulah sheet pile ya. Jadi dilakukan dengan cara ditekan dan diketarkan. Jadi kalau kalian lihat tadi jelinya pada saat dia memancang kondisi awal tadi itu dia memastikan bahwa posisinya itu pas di dalam kaitan atau dalam cekungan yang ada di sheet pile sebelumnya. Jadi dia berusaha untuk mengkaitkan karena dia kan ingin memastikan bahwa dia menerus ya, menerus. Jadi dia ada kuncinya untuk mengkaitkan antara sheet pile satu dengan yang lainnya. Itu kemudian ini ada contoh sheet pile lagi. Ya. Kuncinya tadi seperti ini ya, di antar file satu dengan yang lainnya. Dia benar-benar interlocknya baik. Dia sudah menggunakan statement atau pengaku dan melakukan penggalian dan signal dan pengakunya. Seperti itu ya untuk memasukkan sheet file, jadi diketarkan dan juga ditekan ya. Oke. Nah kemudian ini adalah contoh terjadinya keruntuhan pada dinding sheet file. Jadi ini sheet file-nya ini berfungsi untuk menahan tanah yang ada di belakangnya pada saat proses penggalian basement. Ini dia pengen membuat basement di area sini. Dan yang paling krusial adalah di atasnya ini ada bangunan-bangunan gedung penting di sini atau apartemen atau apapun ya. Di sini adalah bangunan-bangunan yang sangat penting karena ini kan pasti ada manusia di sini ya. Nah, jadi pembangunan sheet pile ini atau pembangunan basement ini pasti sangat berisiko karena di belakangnya ada gedung-gedung yang penting di belakangnya ya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah contoh keruntuhan pada sheet pile.
Saya lanjutkan ya. Ini contohnya keruntuhan di luar green ya contohnya. ये देखो ये बनाओ तो नहीं वीडियो की फोटो बनाओ हाँ लगा तो ना भाई मशीन तो लगा है ना अरे पहले इधर आओगे खाली चिल्लाओगे उधर से दौड़ के आ जा हाँ इधर से ए बाजू उसको दे आवन है बाजू वो बाजू से घूमने का वो बाजू से निकालने वाली गाड़ी गाड़ी नहीं निकाल रहा है तो गाड़ी तो गिरेगा तो पूरा गाड़ी चढ़ना शुरू हो जाएगा गाड़ी निकालने कौन जाएगा गाड़ी निकाल के डेंजर हो गया गाड़ी भी नहीं निकल सकती छोड़ दे मर दे भागो भागो Contoh kegagalan sheet pile, jadi karena dia tidak mampu menahan tanah yang ada di belakangnya saat penggalian proses pekerjaan basement, sehingga akhirnya dia longsor atau runtuh ya. Jadi tadi bisa dilihat progresnya tadi ya, jadi mulai dari tanah itu mulai berobos ya, atau tanah itu mulai bisa tembus ke celah-celah sheet pile. Harusnya kan tidak boleh ya, tembus ke celah-celah sheet pile. Kalau ada tanah yang keluar atau tembus, berarti kan otomatis di belakangnya ada deformasi pasti ya, karena tanahnya pindah dari awalnya di dalam kemudian dia keluar, berarti kan ada gerakan atau deformasi di area dalam. Nah itu lambat laun tanahnya banyak yang keluar, akhirnya dia runtuh ya. Itu adalah contoh kegagalan akibat mungkin desain yang kurang tepat ya, sehingga runtuh sheet pile. Yang berikutnya adalah untuk masih di material dinding penahan tanah. Untuk yang berikutnya adalah second pile. Apa yang dimaksud dengan second pile nanti bisa dilihat dari video ini. Secant pile walls are used to construct in-ground retaining walls. Because these piles are cut into each other, they form a continuous wall, which can reduce water inflow into the excavation in front of the wall, as well as retaining the soil behind the wall. Secant piles can be constructed using board cast in place,
or continuous flight auger methods, cased or conventional CFA. First, a shallow guide wall has to be built. This guide wall is shaped to locate the piles to tight tolerances, ensuring that the overcut from one pile into another is as required by the wall design. The guide wall is constructed from reinforced concrete. Often polystyrene or timber void formers are used to obtain the scalloped shape of the inner face of the guide walls. Once the guide wall has developed sufficient strength, the piles are constructed through it. The wall can be made from alternating soft and hard piles, in which case the soft pile is usually unreinforced, or from alternating full-strength piles, in which case both male and female piles may be reinforced. First, the preliminary or female piles are drilled to the required depth. Generally, these piles are constructed in a hit-and-miss sequence in order to ensure that adjacent piles are not damaged by drilling nearby until the low-strength concrete is set. After allowing sufficient curing time, the remaining preliminary piles are constructed. Careful attention must be given to the concrete mix used in the preliminary piles to ensure that it has sufficient strength when the secondary piles are cut into it, but gains strength after that with continued curing. Once sufficient preliminary piles have been constructed, the secondary or male piles are then drilled between adjacent preliminary piles. The secondary pile is cut into or secant into the two preliminary piles either side of it. By careful control of the verticality tolerance when drilling, it's ensured that the overlap between preliminary and secondary piles remains intact down to the underside of the deepest excavation level. Subsequent secondary piles are then constructed, forming a continuous retaining wall. Secant pile walls are often used for basement construction or to form cuttings into existing slopes or embankments. When the area inside the wall is excavated, temporary support in the form of whalers and props or anchors are often used. Piling contractors. Think safe, work safe, home. Jadi tadi itu adalah second pile. Jadi kalau second pile itu intinya dinding penahan tanah seperti yang tadi di akhir tadi ini ya. Jadi bentuknya seperti ini sebetulnya. Jadi awalnya kita install dulu, kita pasang dulu second pile-nya, kemudian baru kita gali. Seperti halnya sheet pile ya. Jadi sheet pile-nya dipancang dulu, baru kemudian digali basement-nya. Nah untuk second pile ini konstruksinya itu sistemnya dia harus ada guiding wall-nya dulu, ada guide wall-nya yang terbuat dari beton bertulang. Tidak sampai ke dalam ya, hanya di permukaan saja. Untuk sebagai kita bisa memastikan bahwa letak dari second pile-nya itu teratur dan berurutan. Ya. Nah, kemudian di dalam second pile itu sendiri ada dua jenis pile. Itu dikatakan ada yang dinamakan hard pile, itu tiang utama ya, yang tadi disebutkan male pile tadi ya, laki-laki. Dan yang satunya soft pile, itu yang perempuan, itu tanpa penulangan, jadi sekunder ya. Jadi tiang primer itu yang ada penulangannya itu atau male pile tadi, kemudian yang soft pile itu tanpa ada penulangan atau unreinforcement female pile. Jadi seperti itu ya. Tujuannya apa untuk soft pile itu dipasang di antara primary pile? Itu tujuannya supaya tanahnya tidak berobos. Ya, jadi kekuatan utama ada pada yang ada kekuatan utama ada pada bagian yang hard pile yang ada penulangannya. Sementara yang soft pile ditujukan supaya tidak berobos tanahnya. Nah, itu adalah second pile. Jadi kalau dipancang, kemudian setelah itu digali, maka akan seperti tadi ini ya. Jadi setelah dipancang, ini tampak dari ini kan sudah dipancang, kelihatan nih ada second pile yang berurutan di sini ya. Ini tegak lurus gambar nih ya. Kemudian mulailah digali setelah semua second pile sudah terpancang, kemudian mulai digali. Jadi kalau misalkan digalinya agak dalam, berarti dibutuhkan temporary support, itu bisa dipasang pengaku ya, pengaku horizontal, kemudian digali lagi dan seterusnya. Itu namanya second pile. Dan contoh lagi second pile, ini ada ilustrasi animasinya juga bagaimana second pile itu dipasang untuk basement terminal ini ya. Ini basement terminal yang terhubung dengan
terowongan. Ini bisa kita lihat. Seacon Piles construction explained. Underground metro station constructed using Seacon Piles. A Seacon pile wall is constructed using cast in situ board piles. Soft piles that do not have reinforcement are constructed firstly, alternatingly. Hard piles that do have reinforcement are constructed between and cut into the soft piles. The Seacon pile wall forms an underground retaining wall that will support the faces of excavation and hold back the groundwater. The construction sequence for the Seacon piles is: a concrete ground guide beam is constructed with curved faces, used to locate the pile drilling positions. The soft piles are bored. Bentonite, which is a mixture of water and a special clay, is used to support the excavated holes from collapsing. Concrete is poured into the bored holes. The hard piles are constructed as the soft piles, with a prefabricated reinforcement cage inserted prior to concreting. The excavation and propping sequence for the Seacon piles is: the reinforcement at the top of the hard piles is exposed and a concrete ground beam is constructed that connects the hard piles. Excavate to below the steel bracing level. Install whalers and struts. Alternatively, whalers and ground anchors could reinforce concrete floors and walls. Concrete wall is constructed. They remove the shutters. Itu ya, second pile. Setelah jadi. Oke, itu second pile yang memang kita ketahui ada dua jenis pile, ya, ada primary dan ada secondary. Primary itu yang ditulangi, kalau yang secondary yang tidak ditulangi. Kemudian yang berikutnya tangent pile. Tangent pile itu kebalikan dari second pile. Kalau second pile itu dia ada soft pile-nya, tapi kalau tangent pile ini hard pile semua. Bisa kita lihat video. Nah, ini pengukuran pile yang pertama sampai pada elevasi yang ditentukan. Dibor bertahap. Masukkan penulangannya, dicor. Dan berikutnya kita berikan spasi dulu untuk yang berikutnya. Jadi karena harus berurutan dan berdampingan, maka setelahnya baru kita isi celah-celahnya. Di hard pile semua ya, ditulangi semua. Kalau itu dinamakan tangent pile. Oke, itu bedanya antara tangent pile dengan second pile. Oke. Nah, yang berikutnya soldier pile. Kita lihat videonya. Maaf ada coretannya. Kita akan memasang tiang-tiang utamanya dulu. Dari baja, kemudian dipasanglah papan beton. Nah, beda ya, kalau tadi adalah semuanya tiang, sekarang ini kombinasi antara tiang dengan papan. Itu soldier pile. Di pelaksanaannya seperti ini ya. هسه البامب هاوس ايش وظيفته؟ ايش
dia memasukkannya bertahap, dimasukkan satu elemen, kemudian digali, turun lagi, kan artinya kan dia kan pasti turun ya, karena dia digali, turun lagi, ditambah lagi elemennya di atas, dikali lagi, elemennya turun lagi, ditambah lagi elemennya di atas, dan seterusnya sampai kedalaman yang ditentukan. Itu adalah soldier pile ya, jadi dia memang terdiri dari profil baja yang dimasukkan tadi, profil WF gitu ya. Kemudian di badannya itu dipasang papan-papan beton. Nah, ini dipasang sampai kedalaman yang ditentukan, tergantung dari kedalaman basementnya juga. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah dia menambah temporary support dari baja ya, supaya aman, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi deformasi di dinding penahan tanah ini. Dia pasang temporary support yang mengelilingi, dan ada ininya juga, bracingnya juga. Ini bisa kita lihat, ini masih dikali lagi sebetulnya, jadi ini masih mengaku untuk step lantai yang ada di bawahnya. Nah, berarti nanti ini papannya masih akan terus ditambah sampai kedalaman yang ditentukan.
Dan di sini juga terjadi atau dilakukan proses dewatering ya. Ini ada selang-selang yang dihubungkan. Nanti ini dihubungkan dengan dengan pompa ya. Jadi untuk ini kan sudah mulai kelihatan muka air tanahnya ya. Jadi dia mengeluarkan air supaya tidak mengganggu pada saat proses penggalian basement. Itu proses dewatering namanya. Nanti kita lihat. Di proses dewatering dilakukan untuk menurunkan muka air tanah, jadi supaya tidak mengganggu saat proses pelaksanaan konstruksi basement. Nah, yang berikutnya diafragma wall. Jadi kalau diafragma wall itu adalah dinding beton bertulang yang dipasang ke dalam tanah. Ya. Tujuannya juga untuk konstruksi penahan tanah. Jadi setelah kita pasang diafragma wall, idenya adalah supaya nantinya kalau kita gali, yang menahan tekanan tanah adalah diafragma wall itu sendiri. Kita lihat bagaimana diafragma wall itu dilakukan. The construction methodology and excavation options for a diaphragm wall are explained in the following sequences. A shallow guide wall is constructed first along the alignment of the proposed wall. The guide wall serves to locate the excavation equipment within acceptable tolerances before the retaining wall construction commences. The guide wall is made from reinforced concrete, typically 1 to 1.5 meters deep. Walls are constructed to tight verticality tolerance. Excavation of the diaphragm wall is carried out in panels. A typical panel is excavated in 3 bites: a left bite, a right bite, and lastly, removal of the middle dumpling. Bite widths depend on the grab type being used, but 2 to 2.8 meters wide is typical. At the same time as the soil is removed from the panel, bentonite mud is pumped into the excavation to support the surrounding soil, preventing collapse into the excavated trench. Excavation continues until the bite reaches the designed depth. Bentonite mud, or in appropriate circumstances polymer, is batched in an on-site plant, allowed to hydrate to gain full gelling properties, and is then used for temporary excavation support. Typically, bentonite powder in bulk or bagged form is added to water and rapidly mixed in a colloidal mixer to produce the desired concentration of bentonite mud. The mud is usually pumped to a storage tank where it hydrates for up to 12 hours. The bentonite particles swell and absorb the water before it's used to support the excavation. When required, the hydrated mud or recycled mud, or a mix of the two, is pumped to the excavation trench to replace the excavated soil, maintaining a constant head of the mud above the prevailing groundwater levels. Excavation of the panel continues, generally completing left and right bites before removing the centre bite. Then the centre bite is excavated down to the required panel toe level. Steel or precast concrete stop ends are placed at the edges of the excavated panel. The stop end may contain a rubber water bar that later becomes embedded into the concrete. The water bar minimises water ingress between panel joints once the earth is excavated inside the diaphragm wall. A prefabricated reinforcement cage is then lowered into the excavation between the stop ends. Blockouts for floor slab connections, ground anchors, or other penetrations can be formed in the reinforcement cage. Concrete is poured into the excavation using the Tremie method. This is achieved by use of a hopper and steel tube, extending to the base of the excavation. Typically, 2 hoppers are used for a 6-meter wide panel. The hoppers and tubes are charged with concrete. Then the tubes are lifted off the bottom of the excavation so that the concrete flows out, displacing the lighter bentonite mud upwards. The bentonite is pumped back to the recycling plant as it's displaced. As the concrete level rises in the panel, the Tremie tube lengths are shortened to ensure that fresh concrete is always closest to the concrete bentonite interface. When the concrete rises to the required level, the Tremie pipes are removed and the concrete is allowed to set. The first panel constructed in a run of wall is called the primary panel. During concreting, the excavation grab and base crane is moved to another location, a safe distance from the concreted panel, and excavation recommenced on another primary panel. The next excavated panel is completed and concreted in the same procedure as just described. Subsequent panels excavated adjacent to a completed panel are called secondary or running panels. The final panel concreted in a run of wall is termed the closing panel
as this panel closes up the length of wall. The stop end is removed from one panel during excavation of the adjacent panel. Diaphragm wall panels can be excavated using several types of equipment, including hydraulic cutters. These are powerful machines capable of excavating into hard rock, but require large bentonite plants and large cranes to hold the cutter. Steering mechanisms are built into the grab body to provide a high degree of verticality control. The hydraulic grab. This type of grab has hydraulically operated closing jaws, and so is able to exert considerable closing force to excavate dense sands, stiff clay, or weak rock material. These grab bodies can also include steering mechanisms. The cable grab. This grab uses only pulley forces to close the grab jaws, and so is more suited to softer ground. And the Kelly grab. This grab type is rigidly suspended from the base machine, whereas the three previous types are rope suspended. The Kelly grab can provide reasonable excavation force and verticality control, but may not be as fast as suspended grab excavation. Typical diaphragm wall widths are 600 millimeters, 800 millimeters, 1200 millimeters, and 1500 millimeters, though other sizes can be used for special requirements. Piling contractors. Think safe. Maaf, ada mute tadi ya. Terima kasih sudah diingatkan, Astrid. Oke, jadi tadi sudah kalian lihat bahwa diafragma wall itu memang kita tujukan untuk perkuatan penahan tanah. Ya, tapi di sini dia berupa dinding tipis yang merupakan bahan dari beton bertulang. Ya. Jadi beton yang kita berikan perkuatan besi penulangan. Nah, dikatakan dinding karena dia memang berupa dinding tipis dan kemudian dia harus dipasang berurutan dan menerus atau kontinu. Kemudian di situ karena dia harus kontinu maka perlu ada step-stepnya. Jadi ada step primary wall tadi ya, primary wall, kemudian secondary wall dan closing wall. Jadi kita perlu mengikuti urutan-urutan dari step untuk pemasangan diafragma wall. Kemudian untuk alat penggalinya itu karena memang tergantung dari jenis tanah dan tergantung juga dari ketebalan dinding. Itu ada berbagai macam tadi ya yang disampaikan bahwa ada hydraulic cutter, ada hydraulic grab, ada cable grab, dan ada Kelly grab. Jadi bermacam-macam tergantung dari jenis tanah dan tergantung dari ketebalan dinding yang ingin direncanakan. Nah, kalau untuk melihat secara langsung bagaimana konstruksi diafragma wall di lapangan, berikut ini ada video untuk pelaksanaannya. Untuk pembuatan konstruksi penulangannya, dibuat dulu di lantai dulu, disiapkan di sekeliling area proyek, ya, supaya nanti kalau dia sudah menggali setelah dari dindingnya, kemudian nanti bisa dimasukkan dan dicor. Nah, ini alatnya, ini dia menggunakan hydraulic cutter ya. Tentunya pasti di sana banyak air, kalau airnya dangkal dia akan menjadi
posisi tertentu ya, jadi perlu kita geotrik juga pada saat proses penggalian. Nah, ini gali sepanjang dari area konstruksi untuk menambahkan intinya, itu yang kita lihat. Ini sama seperti yang tadi, kalau tadi second file dan third file adalah untuk konstruksi tanah pada saat proses pengerjaan basement, ini juga sama tapi bukan file, dia konstruksinya adalah wall atau dinding. Dari bukan bertulang proses penggalian bisa diterima oleh kontrak, siapkan untuk desainnya, maaf tadi suaranya nggak kedengaran ya. Jadi kalau diafragma wall ini sebetulnya sistem konstruksinya berbeda dengan yang pile tadi, second pile, tangent pile itu berbeda. Kalau tangent pile, second pile itu dia berbentuk seperti tiang, tapi kalau ini dia berbentuk seperti dinding memanjang menerus yang terbuat dari konstruksi beton bertulang. Jadi urutan tahapannya tadi adalah penggalian, kemudian pembersihan area galian, kemudian penyemprotan bentonite supaya dinding galian tidak runtuh, kemudian dia lakukan pembersihan atau penulangannya, diturunkan pembersihannya, dan dilakukan pengecoran. Jadi itu urutan pekerjaannya untuk dinding diafragma. Ya. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah 3 sebelum terakhirnya, basement construction, kemudian nanti ada top down, dan ada dewatering. Nah ini adalah pertama dulu kita melihat bagaimana pekerjaan basement atau konstruksi basement, bagaimana urutan-urutan tahapan pekerjaannya. Tadi seperti kita sudah lihat tadi adalah penahannya, konstruksi penahannya terbuat dari berbagai macam tipe. Bisa kita memilih menggunakan second pile, bisa kita memilih menggunakan tangent pile, bisa kita memilih dengan menggunakan diafragma wall, dan seterusnya. Jadi itu adalah penahan tanah yang ada di sekeliling area konstruksi basement. Nah, bagaimana konstruksi basement itu dilakukan, bagaimana tahapan-tahapan step-step pekerjaan sampai dia menggali hingga kedalaman elevasi yang ditentukan. Ini sekarang bisa kita lihat bagaimana tahapan konstruksinya. Matikan suaranya. Jadi ini dia ingin membangun jalan di bawah permukaan tanah. Jadi ada kereta, ada mobil yang bisa lewat di bawah permukaan tanah. Nah, dia memasang dulu diafragma wall dan pondasi tiang yang direncanakan. Dia pasang perimeternya, kemudian dia gali
Ya, jadi kita amankan dulu perimeter sekeliling area konstruksinya, kemudian baru kita gali, dan pondasi yang di bawah itu nantinya akan ditujukan untuk konstruksi yang ada di bawah, basement yang di bawah. Nah, itu setelah tadi diafragma wall digali dan dia pasang. Nah, itu untuk yang di bawah. Pondasi tadi adalah untuk perkuatan bawah tanah ya. Nah, itu temporary support ya. Nah, terus jadi urutannya kalau untuk ini bukan untuk basement bangunan ya, tapi basement jalan di bawah permukaan tanah ya. Jadi dia pertama dia switch lalu lintasnya, dia alihkan arah lalu lintasnya supaya di tengah ini bisa dilakukan area untuk khusus konstruksi. Setelah dialihkan, dia memasang tiang pancang dan juga dia menginstall diafragma wall di sekeliling area perimeter konstruksinya. Nah, sekaligus juga dia memasang tiang pancang untuk pondasi yang di bawah nanti. Nah, itu dia pasang diafragma wall, kemudian dia gali, kemudian dia kasih slab untuk mobil itu masih bisa berjalan. Kemudian dia pasang di sebelahnya lagi diafragma wall, tiang-tiang pancang, dan dia gali. Nah, kemudian di slab, kemudian dia mulai menggali untuk yang di bawahnya. Nah, melebar kasih support, construction support, dan dia mulai menggali lagi sampai pada elevasi yang ditentukan. Kemudian untuk yang area sebelah kiri, dia juga lakukan hal yang sama, pemasangan temporary support, dan kemudian pemasangan slab lantai untuk jalannya. Nah, selesai. Jadi itu adalah tahap konstruksi untuk jalan di bawah tanah. Dan yang kedua adalah konstruksi basement, bagaimana tahapan dan urutan metode basement untuk gedung. Nah, ini menariknya adalah untuk gedung ya. Kalau tadi untuk jalan, sekarang untuk gedung, ya pasti awalnya adalah kita pasang perimeter area di sekeliling konstruksi proyeknya, kita pasang wall-nya bisa dalam bentuk second pile, tension pile, diafragma wall, ataukah soldier pile, ya. Jadi bisa kita tentukan sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Kemudian di sini bisa kita lihat, ini sudah dipasang ya perimeternya, ini fondasinya. Nah, dia mulai gali tahap demi tahap, dia turunkan, dan dia pasang lantai, turun lagi, dan seterusnya. Jadi itu basement construction pada umumnya. Ya. Nah, ini juga dinamakan top down sebetulnya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu biasanya disebut dengan metode top down. Metode top down, dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, baru kemudian struktur atas bisa dikerjakan. Ke basement, untuk top down, lebih persisnya seperti ini. Ini pekerjaan di high tech. Bukan high tech mall ya, apa? Yang di dekat Tunjungan Center, saya lupa. Itu dia top. Jadi untuk ini adalah pekerjaan top down di high tech center kalau nggak salah. Itu di dekat Tunjungan Center, Siola. Dia mulai dari lantai dasar, lantai ground floor, kemudian di bawahnya lower ground. Nah, ini sudah mulai masuk ke basement. Jadi dia harus memasang perimeter untuk konstruksi penahan tanahnya. Nah, di sini dia menggunakan top down method. Jadi dari atas, kemudian mulai bertahap ke bawah, dan seterusnya sampai ke lantai yang direncanakan. Nah, di sini kalau nggak salah, kalau terlihat di gambar ini 2 lantai, lower ground dan basement di sini. Ini kalau lihat urutannya, pertama mobilisasi peralatan pekerjaan galian. Jadi setelah kita pasang perimeter penahan tanahnya, kita siapkan untuk alat penggalinya, eksavator turun, dan ada mobil dump truck untuk mengangkut sisa tanah yang digali.
Kemudian pemasangan scaffolding setelah digali tadi ya, pemasangan scaffolding untuk lantai atau slab untuk ground level, ya, lantai yang di ground. Kemudian yang metode keempat, pengecoran lantai ground, zona 1 setelah dicor. Ya. Tentunya ini pertama sebelumnya pondasi sudah dipancang dulu ya, jadi selalu selain konstruksi penahan tanah kita pasang di perimeter atau sekeliling area konstruksi, itu pondasinya juga kita pancang sekalian. Ya, jadi supaya nanti bisa kita pakai untuk support dari slab-slab yang kita rencanakan ini tadi. Ya. Nah, ini penggalian tanah lower ground. Tadi setelah ground floor selesai, sekarang lower ground. Ini ada eksa dan bulldozer yang siap di bawah. Eksavator menggali, bulldozer menggiring tanah ke atas, dan di atas diterima oleh eksavator lagi, dinaikkan ke dump truck, jalan. Ya, seperti itu urut-urutannya. Kemudian pengecoran lantai yang di ground floor, lower ground, seperti ini juga. Sekaligus juga di area lain juga bisa mulai proses penggalian. Ya. Kemudian penggalian tanah di bagian lantai basement, jadi ini ada eksavator masuk ke bawah ini ya, jadi pasti harus kita berikan space untuk area akses dia bisa masuk ya. Jadi ini eksavator masuk, bulldozer menggiring tanah ke bagian tengah, kemudian eksavator yang di lantai ground menggali tanah, menarik tanah, kemudian diterima oleh dump truck, dan seterusnya sampai ke lantai basement. Ya. Nah, kemudian sisanya bagaimana, siapa yang menanggung, nanti kita lihat. Ini penggalian akhir dari basement, pelan-pelan, yang di daerah sini dibersihkan secara total, dan lambat laun dia naik ke atas, bersihkan sampai ke area E sampai D ini. Nah, kemudian penggalian manual sisanya. Jadi nggak mungkin semuanya bisa kita gali dengan eksavator ya, pasti kita ada bagian di mana kita harus menggali manual. Nah, ini digali manual, kemudian dicor basement, selesai. Ya, ini lantai. Nah, kemudian ini ada animasi untuk top down method. Top down itu sebetulnya metode yang bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan pekerjaan itu secara simultan, artinya pekerjaan bangunan bawah selesai, atas juga selesai. Nah, jadi bisa kita kerjakan secara bersamaan lah istilahnya ya. Jadi pertama konstruksi penahan tanah kita pasang, kemudian ini pondasi yang di tengah-tengah ini kita pasang. Ini tentunya pondasinya bukan sembarang pondasi ya, bukan semacam tiang bor atau tiang panjang biasa. Tapi ini adalah tiang bor, tadi kan di awal kan masih tanah di elevasi permukaan, itu kemudian dibor, kemudian dia meletakkan pulangannya di bagian bawah. Tapi yang di atasnya ini dia letakkan besi baja, profil baja. Ini namanya king post. Ya, jadi namanya king post, tiang raja ya, king post. Jadi di sini dia pasang profil baja yang di bawahnya ini fondasi bor. Ya. Jadi tadi kalau kita repeat ya, jadi awal kan gini ya, namanya planche columns ya, atau king post biasanya namanya. Nah dia bor, kemudian dia masukkan penulangan, di atasnya kita letakkan besi profil ya, besi profil baja, bukan besi ya, profil baja. Nah, kemudian dicor bagian bawahnya, menyisakan king postnya, menyisakan profil bajanya. Nah, profil baja inilah yang nanti akan menjadi struktur sementara untuk menahan slab yang ada. Nah, ini kan memasang slab ya. Nah, slab yang ada ini menumpu sementara ke king postnya. Ya, jadi dia ada bagian yang bisa menahan slabnya ini. Ya.
Nah, setelah itu baru bisa mulai menggali pelan-pelan. Lantai 1 atas juga bisa jalan, ya. Struktur atas juga bisa jalan. Gali yang kedua dan seterusnya sampai ke 2 lantainya selesai. Nah, jadi seperti itu top down construction. Yang terakhir dewatering. Dewatering adalah proses untuk menurunkan muka air tanah supaya mempermudah proses penggalian. Ya, jadi proses penggalian dipermudah juga, kita bisa mempermudah proses pengecoran ya pada intinya, karena kalau mengecor ada air ya tidak bisa kering ya. Nah, ini contoh proyek High Tech Center. Ini adalah titik-titik merah dan biru, ini adalah titik-titik di mana diletakkan sumur dewatering untuk menyedot air yang ada di bawah tanah. Nah, ini prosesnya pertama pembuatan sumur dangkal. Jadi kita harus membuat sumur-sumur ya supaya air itu bisa terkonsentrasi sehingga bisa kita sedot naik ke atas. Nah, di sini ada pembuatan sumur dangkal sebelum pekerjaan galian dilakukan. Ya, ini pertama kita membuat sumur dangkal sampai di sini ya, di elevasi 11 meter dan kita sedot ke atas. Nah, supaya menyeluruh kita tambah sumur dalam. Ya, sumur dalam kita bor sampai kedalaman elevasi 20 meter dan kita kasih pompa naik ke atas, kita salurkan paralel dengan pompa yang di atas untuk mempercepat hilangnya atau mempercepat turunnya muka air tanah. Nah, dan setelah kita pastikan bahwa airnya tidak mengganggu lagi area konstruksi basement, dan berikutnya kita cor lantai basement. Ya. Dan kita tutup sumur yang di dalam, sisa yang di dangkal saja. Nah, selesai. Jadi ini media yang digunakan untuk vakum untuk menyedot air, dewatering by deep wells. Ini deep wells ini sumur ya, sumur dalam, dewatering untuk muka air tanah tadi ya. Nah, tadi ini yang bisa kita lihat selang-selangnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya. Jadi kita sudah mempelajari konstruksi penahan tanah. Nanti materinya akan saya berikan secara bertahap di MyITS. Kemudian kita kuis lagi ya, refreshing lagi. Sebelum nanti saya akan bagikan tugas ya, tugas yang kalian harus kerjakan untuk mengganti evaluasi yang ada di PMK di bidang geoteknik ya. Jadi evaluasi ini hanya untuk bidang geoteknik yang saya buat ini. Kemudian dikemukakan di ITS nanti kita buat dengan sistem kelompok. Jadi nanti kalian tentukan kelompok kalian masing-masing. Nanti kita akan lihat bagaimana detail penugasannya. Sebelum kita masuk ke detail penugasan kelompoknya, sekarang kita kuis dulu ya. Ini kebetulan kuisnya saya buat di Quizzes sekarang. Kita buat di Quizzes terkait dengan konstruksi penahan tanah ya. Ini gampang-gampang soalnya. Ini kalian harus cepat-cepatan ya. Jadi bukan hanya benar tapi cepat juga diperhitungkan di sini. Oke. Silakan di join kuisnya. Start dulu. Belum sih. Berhadiah lagi ya, sama seperti tadi.
19. Total ini 26. Yang aktif 26. Oh ya, saya belum buat kode absen yang baru ya. Sebentar. Sekali jalan. Kode absen yang ketiga saya berikan di Zoom ya. Oke. 23 orang dari 26. Ada yang belum gabung, 24 kurang 2. Kayaknya kurang 1. Siapa yang belum ya? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini sisa 1 ini. 25 masih total. Nah, datanglah Fadak. Oke, kita start ya.
Oke, saya N ya. Ini sepertinya ada yang satu masalah koneksi ini. Oke. Ini kita lihat. Sudah lumayan baik ya. 3 peringkat teratas, Ramdan, Vincent, dan Imaduddin. Vincent ini yang menang tadi bukan ya? Halo? Iya, Pak, benar, Pak. Boleh ya saya ganti ya Vincent ya? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, Imaduddin juga ya. Ikhlas ya. Baik, Pak. Jadi 3 peringkat teratas, Ramdan, Burhan, dan Naufal. Ya. Ramdan, Burhan, dan Naufal. Nanti minta tolong saya diberikan kontak nomor kupingnya ya, sehingga bisa saya isi. Oke, itu adalah kuis yang terakhir yang kita lakukan untuk akhir dari pertemuan BMKG Teknik. Jadi sebelumnya saya akan perlihatkan Boris ini salah WA, ini salah chat. Oke. Untuk yang berikutnya adalah tugas. Ya. Kalian sudah punya kelompok belum? Kelompok tugas sudah punya belum? Dibutuhkannya berapa kelompok, Pak, untuk tugas ini? Kalian kelompok yang sebelumnya berapa? Satu kelompok. Belum punya? Kalau belum punya akan lebih baik. Jadi ini kelompoknya ini saya harapkan satu kelompok isi 3 orang. Ini kan per 30 ya. Per 30, jadi setiap kelompok 3 orang, jadi total ada 10 kelompok. Yang ditugaskan adalah buat report dalam bentuk Word dan buat presentasi dalam bentuk PPT. Deadline 17 November minggu depan ya, dikumpulkan di MyITS. Apa yang dikumpulkan? Report dan PowerPoint yang berkaitan dengan contoh proyek pekerjaan yang nanti akan saya sebutkan topiknya ya. Itemnya adalah contoh proyek pekerjaan, lingkup dan metode pekerjaan, dan alat berat serta teknologi mutakhir yang digunakan. Nah, itu adalah bukan topik ya, ini adalah susunan isi yang harus dikerjakan di dalam report dan di dalam PowerPoint-nya. Nah, pekerjaannya apa? Jadi kalau ada 10 kelompok, berarti harus ada 10 macam pekerjaan. Jadi di next slide ini adalah pekerjaannya. Nah, ini ya. Ini ada 12 kebetulan, tadi saya buatkan, saya kira kan kalian banyak orangnya, ternyata mahasiswanya totalnya 30. Nah, ini nanti bisa kalian pilih 10 ya, pokoknya dipilih 10 dan kalian semua harus berbeda-beda, tidak boleh ada yang kembar. Jadi kalian pilih pekerjaan-pekerjaan mana yang kalian inginkan, jadi nanti mohon dikoordinir supaya tidak kembar dari 10 macam pekerjaan ini. Ada dermagram trestle, reklamasi, injection pile, caisson pile, diaphragma wall, second pile, tangent pile, soldier pile, ground anchor, stone columns, jet grouting, dan offshore vertical drains. Nah, jadi itu yang harus kalian kerjakan. Jadi buat report dalam bentuk Word dan buat presentasi dalam bentuk PPT yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Kemudian isinya apa? Yaitu adalah yang di slide sebelumnya tadi. Contoh proyek yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Ya, kalian bisa ambil contoh kasus di dalam atau di luar negeri. Kemudian bagaimana lingkup. Lingkup itu artinya apa yang dikerjakan di dalam proyek tersebut dan metodenya bagaimana. Kemudian macam-macam alat berat dan teknologi mutakhir apa yang digunakan di dalam pekerjaan tersebut. Ya, jadi kalian kerjakan.
sesuai dengan kelompok yang kalian tentukan sendiri. Itu ada pertanyaan? Ini sudah di screenshot tadi. Tugas kelompoknya 12 ini kalian pilih, jadi nanti akan ada 10 yang terpilih ya, 10 pekerjaan yang terpilih, tidak boleh gambar, kemudian yang dikerjakan ini. Oke. Oke, jadi ini kita kumpulkan minggu depan 17 November, kemudian akan saya buatkan folder MyITS dan berikut dengan presensinya. Jadi nanti kalian juga upload dan juga absen ya. Tapi yang upload cukup perwakilan satu mahasiswa saja di setiap kelompoknya. Jadi tidak perlu semuanya upload 30 mahasiswanya. Jadi kalian mewakili satu kelompok satu yang upload, jadi tidak terlalu banyak yang upload di MyITS ya. Jadi cukup satu mahasiswa perwakilan yang upload di MyITS. Oke. Tapi yang absen semuanya ya. Nanti saya bikinkan kode absen saat sebelum deadline. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan? Udah ada, Pak. Ada ya. Oh, Pak. Mas, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti mungkin di mata kuliah yang lain di semester berikutnya mungkin ya. Kalau yang lainnya juga mungkin ada yang sedang mengambil mata kuliah saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.